iklan seperti surat kabar, majalah, brosur, ataupun media lainnya dan menggunakan bahasa yang deskriptif. Namun kali ini beda, promosi menggunakan puisi yang umumnya nih menggunakan bahasa yang konotatif. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah puisi dapat digunakan sebagai media promosi? Jawabannya bisa. Hal ini pertama kali diciptakan pada tahun 1991 dalam rangka menyambut tahun kunjungan Indonesia 1991 dalam sebuah buku kumpulan puisi Potret Pariwisata Indonesia dalam puisi oleh editor Lazuardi Adisage dan atas persetujuan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi almarhum Susilo Sudarman. Puisi-puisi tersebut dikatakan sebagai wujud promosi karena memaparkan atau memperkenalkan objek-objek wisata di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan promosi melalui puisi juga dapat mencakup lebih gede nih, bisa mencakup pembaca dalam negeri maupun pembaca di luar negeri. Seperti itu. Ada banyak contoh-contohnya, nanti akan kita bahas pada penjelasan berikutnya. Oke, kali ini kita mau bahas 3 fase promosi puisi dalam bentuk promosi wisata daerah, terus ada wisata alam, dan yang terakhir wisata budaya. Langsung kita masuk ke yang pertama, promosi wisata daerah. Daerah di Indonesia cukup luas, membentang dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Indonesia yaitu Merauke. Namun, belum tentu semua orang mampu berkunjung ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi mereka ini perlu didukung oleh adanya informasi tentang kekayaan alam, keadaan masyarakat, sosial budaya, dan yang lainnya. Nah, para penyair membuat promosi wisata daerah melalui puisi supaya para masyarakat yang tidak bisa berkunjung ke suatu daerah nih dapat gambaran konkret tentang daerah tersebut. Seperti contohnya dalam puisi Yogyakarta oleh Sugianto dan Madura oleh Abdul Hadi serta Tanah Kelahiran oleh Ramadan KH. Oke, selanjutnya yaitu promosi wisata alam. Seperti yang kita ketahui, objek wisata alam itu berkaitan dengan unsur-unsur alam seperti bintang, mungkin gurun pasir, terus ada laut, sungai, pantai, gunung, dan lain sebagainya. Nah, jadi puisi yang menggunakan wisata alam sebagai inspirasi atau ilham ini akan menggambarkan tentang keindahan ataupun keelokan alam tersebut. Sebagai contohnya, ada di Ziarah di Selarong, itu tentang gua oleh Abdul Rifai, Sungai Musi Venesia dari Timur, itu tentang sungai oleh Surasono Rashar. Dan ternyata nih, walaupun tadi dua contoh sebelumnya itu tentang sungai dan tentang gua, tapi bisa juga nih untuk yang lain seperti laut ataupun pantai. Contohnya itu terdapat pada puisi Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur tentang pantai oleh Abdul Hadi WM, dan Sukiranto juga menulis tentang laut dan pantai yang berjudul Pelabuhan Merak, Kupang di sebuah pantai dan Pantai Sanur. Lalu kita masuknya yang terakhir, wisata budaya. Yang ketiga, wisata budaya umumnya identik dengan kesenian. Nah, hal-hal yang mencakup kesenian ini biasanya memiliki nilai estetika, seperti contohnya itu museum, candi, ataupun keraton dan lain sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan, wisata budaya adalah wisata ke tempat-tempat yang mengandung nilai seni. Seperti contohnya ada di puisi Piknik oleh Isma Sawitri, dan ada puisi di Banjar Tunjuk Tabanan oleh Sapardi Djoko Darmono. Oke, langsung aja kita tutup dengan kesimpulan. Jadi puisi juga dapat digunakan sebagai media promosi wisata di Indonesia. Nah, dengan para penyair menciptakan puisi untuk mempromosikan atau memperkenalkan objek wisata di Indonesia, maka penyair dapat dikatakan turut andil untuk memperkenalkan atau mempromosikan objek wisata di Indonesia. Oke, aku rasa